Badut bungkuk yang malang ini hanya melirik naksirnya yang tampil di sirkus sekali. Dia tiba-tiba jatuh, tak sadarkan diri di tempat. Seorang dokter yang sedang menonton pertunjukan berlari keluar. Setelah memeriksa luka naksirnya, dia mengira sudah tidak bisa diselamatkan. Tapi badut setelah mengamati sebentar, menemukan bahwa tulang di bahu patah, menyebabkan pernapasan berhenti sementara. Waktu sangat mendesak, pergi ke rumah sakit pasti tidak akan tepat waktu. Jadi badut itu meminjam jam saku dokter, menjepit di posisi tulang selangka naksirnya, kemudian melemparkan pukulan. Dia memperbaiki tulang selangka naksirnya yang patah. Naksirnya segera bangun. Dokter sangat senang melihat ini. Pikir badut itu sangat berbakat. Tinggal di sirkus terlalu disayangkan. Kata-katanya sampai ke telinga kepala sirkus. Dia selalu menganggap badut sebagai milik pribadinya. Jadi dengan marah membakar semua buku medis badut itu, dan mengunci badut itu di dalam sangkar besi. Tapi di tengah malam dokter muncul lagi. Ketika dia diam-diam membuka sangkar besi yang menahan badut, secara tidak sengaja ditemukan oleh pemimpin tim. Segera mengirim seseorang untuk melacak kedua orang itu. Mereka mengatasi penghalang, akhirnya keluar dari sirkus melalui pipa air. Nasib badut juga akan berubah dari sini. Kembali ke lab, dokter mengeluarkan peralatan aneh. Meskipun perlawanan badut, menekannya ke dinding, menanggalkan pakaiannya, menusukkan jarum raksasa ke punggungnya, mengeluarkan cairan putih susu, isi ember besar air, kemudian membanting ke badut, meluruskan tubuhnya, dan segera mengenakan perangkat yang dibuat khusus padanya. Badut itu membungkus selama 20 tahun. Akhirnya sama seperti orang biasa bisa berdiri tegak. Igor menyeka kotoran dari seluruh tubuhnya. Dia memotong rambutnya yang berantakan, memperlihatkan wajahnya yang tampan. Siapa sangka dia dulunya adalah seorang badut. Dr. Victor sebenarnya adalah seorang ilmuwan gila. Telah dan sedang melakukan percobaan untuk menciptakan kehidupan. Dia meletakkan mata hewan mati di salah satu gel konduktif khusus, lalu menyalakan listrik. Ketika arus memasuki gel, mata itu tiba-tiba bergerak sendiri. Igor terkejut. Namun dia langsung menunjukkan kesalahan yang dilakukan oleh Victor. Saraf mata telah terbalik. Jadi dinamika mata saja tidak cukup. Victor sangat terkejut. Dia memang telah menemukan harta karun. Igor adalah seorang jenius medis. Victor segera memintanya untuk menjadi asistennya. Semua benda di lab, dia dapat menggunakannya sesukanya. Meskipun Igor sangat berbakat, tapi sebelum bertemu Victor, belum pernah dihargai oleh orang lain. Jadi dia dengan senang hati menerima undangan Victor. Dua orang yang berpikiran sama, akan membuat percobaan gila. Dokter menusukkan jarum tebal ke punggung badut. Menyedot jarum suntik berisi cairan putih susu. Kemudian sambungkan ke pipa air. Menyedot cairan melalui mulut. Akhirnya, dia memeluk erat pinggang badut itu dengan kedua tangannya. Setelah menegakkan tubuhnya, lalu membiarkannya membawa perangkat khusus. Dalam sekejap, si bungkuk berubah menjadi pria tampan. Dokter ini adalah ilmuwan gila. Dia sering pergi ke sirkus untuk mencuri bangkai hewan mati. Tapi ini dengan cepat menarik perhatian polisi. Polisi menemukan tas kain merah selama penyelidikan. Tanpa diduga, ada cakar singa di dalamnya. Berpikir tentang setengah tahun terakhir, di kebun binatang London sering terjadi kasus mencuri organ hewan. Polisi langsung menetapkan Victor sebagai tersangka. Surat perintah yang dicari dengan cepat diposting di seluruh kota. Saat ini, Victor dan Igor sedang melakukan eksperimen gila mereka. Itu untuk menghidupkan kembali berbagai organ dalam. Beberapa hari kemudian, Victor mengajak Igor ke pesta dansa. Alhasil dia menemukan naksirnya di sini. Lorelei membeku selama beberapa detik. Di luar dugaan, Igor begitu banyak berubah. Melihat kehidupan dermawan yang menyelamatkan menjadi semakin baik, dia sangat senang. Igor juga meraih kesuksesan baik dalam cinta maupun karir pada saat yang bersamaan. Eksperimennya dan Victor ada di sini.
berjalan sangat lancar. Keduanya menggunakan organ dalam secara bersamaan, menciptakan seekor simpanse hitam. Setelah menyalakan power, saat itulah keajaiban terjadi. Mata simpanse terbuka. Keduanya tidak sabar untuk pergi ke Royal College of Medicine, menunjukkan kepada pihak berwenang hasil eksperimen mereka. Tapi simpanse berbaring di papan, benar-benar dingin. Bau mayat yang membusuk sangat menyengat. Ketika adegan itu begitu busuk sehingga semua orang harus melarikan diri, Victor segera meminta Igor untuk menyalakan arus listrik. Listrik mengalir melalui seluruh tubuh simpanse. Tapi itu tidak bereaksi sama sekali. Hanya ada segerombolan lalat yang mengerumuninya. Ini menarik minat anak kaya. Untuk menemukan wajahnya lagi, Victor meminta Igor untuk menaikkan voltase. Tak disangka, ia hampir tersengat listrik hingga tewas. Tiba-tiba senyum orang kaya itu menghilang. Ternyata simpanse benar-benar bergerak. Simpanse yang dibangkitkan itu gila. Itu menghancurkan laboratorium rusak parah. Dan gila menyerang manusia. Victor menemukan simpanse tidak memiliki jiwa, sehingga tidak dapat dikendalikan. Saat Igor hendak terlempar dari tangga olehnya, Victor tidak punya pilihan yang lain, harus menarik simpanse itu keluar. Memukulnya sampai mati dengan alat pemadam api. Meskipun percobaan mereka gagal, tapi itu menggelitik minat orang kaya itu. Dia tahu bahwa kalau percobaan ini berhasil, akan memberinya keuntungan besar. Jadi dia memutuskan untuk berinvestasi di Victor, melakukan percobaan ini pada tubuh manusia. Namun Igor yang merasa tidak etis melakukannya, langsung menolak. Setelah mendengar ini, Victor langsung menjadi tidak senang. Victor mengunci dirinya di lab, mulai menggambar cetak biru orang siang dan malam. Dia benar-benar gila. Ayahnya yang mendengar kabar itu segera datang mencari. Penilaian eksperimentalnya tidak bernilai sepeser pun, dan menganggapnya sebagai aib bagi keluarga. Bahkan memberinya tamparan. Tamparan ini pun membuat Victor kehilangan kepercayaan diri sepenuhnya. Dia tidak bisa bersemangat lagi. Igor melihat depresi Vic, memutuskan untuk membantunya. Dia memperingatkan Victor bahwa percobaan simpanse gagal. Itu karena tubuhnya tidak dapat menangani terlalu banyak energi. Akhirnya bernapas akan menjadi melelahkan. Jadi dia mengusulkan kali ini menambahkan jantung dan 2 paru-paru ke subjek tes, untuk melakukan aktivitas energi untuk tubuh raksasa. Dapatkan ide baru. Keduanya segera mulai menggambar draft pertama. Dengan kerjasama yang sempurna dari mereka berdua, sebuah rencana besar selesai. Igor dengan bersemangat berbagi kegembiraannya dengan Lorelei, menari untuk merayakan bersamanya. Namun saat pulang subuh keesokan harinya, wajahnya langsung menggelap. Dia menemukan polisi mendobrak pintu laboratorium. Igor segera berlari ke lab melalui pintu belakang, memberitahu Victor dengan cepat melarikan diri. Pada saat ini, mayat beku raksasa muncul di depan matanya. Victor memberitahu Igor, orang ini sudah lama menggunakan narkoba. Gunakan dia untuk eksperimen, sebagai kontribusi kepada masyarakat. Keduanya membawa peralatan laboratorium yang berharga, melarikan diri ke kastil orang kaya itu. Igor dengan jelas menyatakan, dia tidak ingin melakukan eksperimen mesum semacam ini lagi. Juga tidak ingin terus melihat Victor menjadi gila seperti itu. Jadi secara resmi ucapkan selamat tinggal kepada Victor, pergi sendiri. Tapi orang kaya itu khawatir Igor akan mengungkapkan rahasianya. Segera mengirim seseorang untuk menculiknya. Dia mengikat tangan dan kakinya dan melemparkannya ke laut. Tapi Igor telah bekerja di sirkus selama bertahun-tahun. Dia telah lama melatih tubuh lentur yang dapat dengan mudah melepaskan diri dari belenggu. Dia melarikan diri ke rumah Lorelei. Namun dalam hatinya masih belum bisa melepaskan Victor. Dia melihat arloji saku di tangannya, memikirkan niat jahat orang kaya itu. Akhirnya mau tidak mau kembali ke fasilitas penelitian orang kaya itu. Victor saat ini sedang melakukan percobaan untuk menghidupkan kembali orang mati. Dia memasukkan 2 jantung dan 4 paru-paru ke dalam tubuh raksasa yang dia ciptakan.
Lalu pinjam kekuatan petir. Menghidupkan kembali raksasa. Jika percobaan ini berhasil, kemanusiaan akan hidup selamanya, tidak pernah dihancurkan. Mereka mengikat raksasa itu ke perangkat kebangkitan. Mereka bersedia untuk memimpin petir masuk untuk mengisi ulang. Sekarang Igor lari ke kastil. Beritahu Victor tentang orang kaya yang berencana membunuhnya. Dia juga menyuruhnya untuk melarikan diri bersama. Tapi Victor tidak peduli dengan hidup atau mati. Eksperimen itu lebih penting daripada nyawanya. Pada saat ini, sebuah balon udara panas raksasa perlahan naik ke udara. Petir menyambar balon besi. Energi segera ditransfer ke perangkat kebangkitan. Victor dengan lembut membelai raksasa itu. Berdoa untuk keberhasilan percobaan. Sebuah perintah terdengar. Raksasa itu tergantung di udara dengan rantai. Victor mengarahkan semua orang untuk menyalakan peralatan dengan kekuatan penuh. Petir segera mengelilingi raksasa itu. Victor melihat waktunya telah tiba. Tekan tombol sakelar terakhir. Semua listrik ditransfer ke tubuh raksasa itu. Setelah beberapa saat, raksasa itu mulai bernapas. Jari-jari bergerak perlahan. Dia benar-benar hidup kembali. Tapi mereka belum punya waktu untuk merayakannya. Balon yang mengumpulkan petir tiba-tiba meledak. Serangkaian percobaan langsung meledak. Raksasa itu juga jatuh. Jatuh langsung ke orang kaya itu. Orang kaya itu meledak di tempat, meninggal di tempat. Raksasa itu seperti bom. Dimanapun terkena, ia akan meledak. Tempat kejadian itu dilalap api. Saat ini, polisi datang ke sini, berniat menangkap Victor. Tiba-tiba raksasa itu perlahan berdiri. Ini membuat Victor sangat bersemangat. Dia seperti melihat anak dia sendiri. Dia perlahan membuka tangannya untuk memeluknya. Dan menamainya Prometheus. Tapi Prometheus ini tidak memiliki jiwa. Tidak ada emosi manusia. Dia mencengkeram leher Victor. Bawa dia dan buang dia. Melihat hal tersebut, polisi tidak berhenti menembaki Prometheus. Tapi peluru tidak bisa melukainya, bahkan sehelai bulu pun. Polisi itu bahkan ditampar wajahnya oleh Prometheus, dipukul rantai besinya, dan disetrum sampai mati. Victor akhirnya mengerti. Dia telah melakukan hal yang gila. Dia dengan tulus meminta maaf kepada Igor. Dua teman baik melepaskan permusuhan mereka. Memutuskan untuk bergabung untuk membunuh Prometheus. Victor memegang batang besi. Menusuk bahu Prometheus. Tapi Prometheus mencabutnya tanpa rasa sakit atau gatal. Igor dengan cepat mencoba menusuknya dengan pisau lagi. Melalui pinggang Prometheus. Tapi itu masih serangan yang tidak berguna. Victor terbang dan melingkarkan lengannya di leher Prometheus. Tusuk dia di jantung. Igor membawa kabel listriknya datang. Menusuk langsung ke Prometheus. Arus listrik kuat mengalir. Prometheus tersengat listrik, lumpuh, dan jatuh ke tanah. Igor meraih tongkat itu. Menusuk jantungnya dari belakang. Setelah Prometheus menjerit melengking, dia berhenti bernapas. Tepat ketika Igor mengira semuanya sudah berakhir. Victor tiba-tiba teringat bahwa Prometheus memiliki dua hati. Prometheus memalsukan kematiannya segera berdiri, menamparkan Igor membuatnya tidak sadarkan diri di tempat. Lalu seret Victor ke tempatnya. Dengan gila menyiksanya. Victor berjuang untuk mengambil besi di sebelahnya. Menusuk ke jantungnya yang lain. Prometheus akhirnya musnah. Tapi saat Igor bangun, Victor sudah lama pergi. Setelah mimpi yang rusak, Victor melepaskan keinginan di hatinya dan berkeliaran di seluruh dunia. Dia bermaksud untuk meneliti penemuan yang dapat diandalkan. Manusia lahir dari alam. Jadi kita tidak akan pernah bisa menggantikan dan menjadi Tuhan yang menciptakan kita. Hanya ketika kita mengetahui kecilnya manusia, kita baru dapat memahami keagungan hidup.